Selamat datang kembali di channel Creepy Story, di mana kali ini saya akan membawakan cerita yang dialami oleh narasumber, sebut saja namanya Rara. Kisah ini kisah nyata yang dialami oleh Rara. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, saya pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan dinyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari kami. Dan jangan lupa juga di like and share video ini ke media sosial kalian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku Rara Jelita, single mom di usia 24 tahun dengan satu anak perempuan yang masih berusia 4 tahun. Aku bekerja di sebuah kafe di kawasan Sudirman. Aku berjuang mencari nafkah sendiri sejak 3 tahun yang lalu. Setelah suamiku Ardo direbut wanita lain dengan cara diguna-guna. Sejak saat itulah aku membesarkan Vina seorang diri sebagai single mom. Ketika aku bekerja, Vina aku titipkan pada ibuku. Di tahun pertama kepergian Mas Ardo pernah beberapa kali menelponku untuk menanyakan Vina. Karena saat Vina terlahir, Mas Ardo tak sempat melihatnya. Sebenarnya aku tak pernah melarang Mas Ardo untuk menengok Vina. Tapi entah kenapa, niat Mas Ardo selalu gagal. Ia tinggal jauh di Manado, sedangkan aku di Jakarta. Yang pasti kegagalan Mas Ardo menengok Vina ada campur tangan sang pelakor, Yeni. Ia takkan rela jika Mas Ardo masih saja memikirkan aku dan Vina. Aku tahu hal ini karena wanita itu pernah menelponku saat Mas Ardo berniat menceraikannya. Ia menuduhku mengguna-guna Mas Ardo. Padahal selepas kepergian Mas Ardo, aku telah mengikhlaskannya. Karena aku berpikir mungkin kami tidak berjodoh. Tapi Yeni tetap kekeh berpikiran jika akulah yang mengguna-guna Mas Ardo. Sejak menerima telepon dari Yeni, aku pun tak pernah lagi mendapat kabar dari Mas Ardo. Aku tetap berpositif thinking. Aku bisa dan mampu walau tanpa Mas Ardo. Tak luput juga support dan doa dari kedua orang tuaku yang selalu membesarkan hati dan semangatku. 3 tahun berlalu, hingga suatu ketika aku bermimpi melihat Mas Ardo dalam kondisi yang memprihatinkan. Tubuhnya begitu kurus dan tatapannya kosong, seperti mayat hidup. Dan beberapa hari kemudian aku pun kembali bermimpi aneh. Ada seorang nenek yang datang menemuiku dan memberikan aku sebuah bungkusan. Bungkusan itu berupa kain putih yang dibungkus berupa pocongan. Di dalam mimpi itu, aku menerima bungkusan tersebut dan si nenek pun menghilang. Seketika aku terbangun dan beristighfar. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan dari ruang tamu disusul suara pecahan kaca. Ketika kami tengok, ternyata yang pecah kaca jendela. Dan kami tak menemukan benda apapun yang menyebabkan kaca jendela itu pecah. Hanya ada kepulan asap putih tipis dari arah teras, entah asap apa. Esok harinya, Vina mengalami demam tinggi. Sudah dibawa ke dokter, namun dokter hanya mengatakan Vina hanya kelelahan. Namun demam Vina tak juga reda. Ia sering mengigau dan berbicara tak jelas. Entah sudah beberapa dokter memeriksa kondisi Vina dengan diagnosa yang berbeda-beda. Namun tetap saja demam Vina tak kunjung reda. Hingga ketika Vina di tengah dirawat di IGD, seorang bapak menepuk bahuku, membuyarkan lamunanku. Kuseka air mataku dan kutatap laki-laki yang kutafsir berusia 50-60 tahunan. Ia menatapku teduh, dan aku seperti melihat sebuah tanah lapang di tengah nafasku yang terhimpit saat ia menatapku. Bawa pulang saja anak mundu, tutur bapak itu lembut. Ia seperti tahu kegundahan batinku. Ia tak akan bisa disembuhkan oleh medis. Tambahnya, aku berpaling pada ibuku. Ia hanya menatapku seolah berkata apapun yang terbaik untuk Vina. Aku menatap Vina yang terbaring pucat dan tak berdaya. Dengan banyak pertimbangan,
dan mengingat perjuangan kami mengobati Vina yang tak kunjung ada kemajuan, akhirnya aku meminta bicara pada bapak itu. Bapak itu pun menyetujui dengan syarat Vina harus dibawa pulang dulu dan si bapak baru akan bicara di rumah atau di luar rumah sakit. Akhirnya kami pun meminta izin pada dokter untuk membawa pulang Vina. Dengan sedikit perdebatan karena kondisi Vina, akhirnya mereka terpaksa mengizinkan. Setibanya di rumah, aku pun menagih janji si bapak yang tadi ikut pulang bersama kami dengan naik motornya. Sementara kami naik taksi online. Anakmu terkena guna-guna yang sebenarnya dikirim untukmu. Tutur si bapak yang memperkenalkan dirinya bernama Pak Yanto. Betapa terkejutnya kami yang mendengar penuturan itu. Aku pun langsung teringat dengan kejadian aneh yang belum lama terjadi di rumah kami. Suara ledakan dan kaca jendela yang pecah. Tak terasa air mata meluru tak terbendung. Satu-satunya belahan jiwaku, semangat hidupku, kini terancam bahaya akibat guna-guna yang salah sasaran. Tubuhku terasa lemas dan tak berdaya, tapi aku berusaha kuat. Pak Yanto kembali menuturkan bila guna-guna yang dikirim itu berasal dari seberang dan kekuatannya tidak untuk mematikan. Ia berpositif thinking jika Vina bisa diobati dan bisa sembuh. Bagaimana caranya, Pak? Tolong saya sembuhkan anak saya. Rintihku memohon pada Pak Yanto. Insya Allah saya akan bantu, namun hasil akhirnya tetap hanya Allah yang maha menentukan, sahut Pak Yanto. Kami pun hanya bisa pasrah. Tak lama, Pak Yanto pamit untuk pulang dulu mengambil sebuah tikar di kediamannya. Kami pun mengiyakan, sementara demam Vina kian tinggi. Igawannya pun kian menjadi. Terkadang, ia terdengar menggeram dan mengepal kencang seperti menahan sakit. Remuk hatiku melihat semua itu, namun aku sadar, aku harus tetap kuat untuk belahan jiwaku itu. Kami terus berdoa tak putus-putus. Selang setengah jam kemudian, Pak Yanto datang kembali. Kali ini dia mengajak keponakannya, seorang pria yang berusia sekitar 30 tahunan dan membawa sebuah tikar. Tikar yang kelihatannya tak biasa, sebuah tikar pandan, entah itu untuk apa. Pak Yanto meminta izin untuk memakai sebuah kamar kosong dan meminta segelas air putih. Kami pun segera menyediakannya. Entah apa yang dilakukan oleh Pak Yanto di dalam kamar, sementara Vina sedikit memberontak dan kadang menangis seperti kesakitan. Keponakan Pak Yanto pun membantu membacakan doa sambil duduk tak jauh dari kami. Sekitar 15 menit, Vina memberontak. Tiba-tiba tubuhnya menghentak keras dan seketika melemah. Keponakan Pak Yanto mendekat dan membuka baju Vina di bagian perutnya. Ia kemudian menempelkan telapak tangannya di atas perut balita mungilku. Pria itu nampak merapalkan sebuah doa sambil menyapukan telapak tangannya ke arah dada Vina. Seketika itu kami melihat sesuatu berwarna merah terang di dalam tubuh Vina bergerak mengikuti gerakan tangan keponakan Pak Yanto. Benda asing itu terus bergerak ke arah tenggorokan Vina, hingga leher Vina nampak menggelembung dan ia merasa kesakitan. Ia menjerit diselingi batuk yang terdengar seperti tercekik. Telapak tangan keponakan Pak Yanto terus bergerak seolah menyeret benda asing itu untuk keluar dari mulut Vina. Tangisku meledak tatkala melihat tubuh mungil Vina meronta-ronta, menahan sakit di tenggorokannya, hingga ia tak mampu lagi mengeluarkan suara, bahkan tangisan. Berkali-kali aku berteriak, memaki dan mengutuk manusia biadab yang telah tega melakukan ini pada kami. Dengan kedua kelopak mata yang banjir air mata, aku melihat benda asing itu memasuki rongga mulut Vina yang diikuti mengejangnya tubuh Vina. Keponakan Pak Yanto terus menggerakkan telapak tangannya dengan sekuat tenaga
hingga ke bagian dagu Vina. Ia bagaikan menyeret benda berat, terlihat dari beberapa urat yang menegang, terutama bagian rahang dan tangan. Dan bersamaan dengan terpekiknya kalimat tauhid dari mulut pria itu. Benda asing itu meloncat keluar dari mulut Vina yang langsung ditangkap oleh genggaman tangan keponakan Pak Yanto. Tubuh Vina melemah dan tak lagi meronta. Kupeluk tubuh mungil itu. Sementara itu, keponakan Pak Yanto nampak membungkus benda yang keluar dari tubuh anakku dengan selembar kain putih. Tak lama kemudian Pak Yanto keluar dari kamar yang kami sediakan. Ia membawa serta segelas air putih untuk diminumkan pada Vina. "Mana Gil?" ucap Pak Yanto pada keponakannya yang ternyata bernama Ragil. Ragil pun menunjukkan benda yang tadi dibungkus dengan kain putih. Ia juga menunjukkannya pada kami. Benda itu berbentuk sebuah batu hitam legam yang sebagiannya telah menjadi serpihan. Benda itulah yang dikirim untuk mengguna-guna aku. Sungguh betapa keji hati manusia yang tega melakukan itu, bersekutu dengan iblis untuk menghancurkan orang lain. "Anakmu insya Allah sudah tidak apa-apa, sudah bersih," tutur Pak Yanto. Kami pun mengucap syukur alhamdulillah. "Mari sini Nduk, ragamu biar dibersihkan juga." Tiba-tiba Pak Yanto memintaku untuk mendekat. Dengan bimbang, aku pun mendekat. Duduk tak jauh dari Pak Yanto, aku memilih lesehan di lantai. Ragil kemudian duduk di belakangku. Setelah merapal beberapa doa, ia menyapu telapak tangannya di punggungku tanpa menyentuh. Tiba-tiba aku merasakan panas di punggung yang menjalar ke arah tengkuk. Dan saat tiba di tengkukku, aku merasa sesuatu seperti ditarik keluar. Terasa agak sakit hingga aku bertakbir. Ketika ditunjukkan, benda panas yang tadinya menjalar di tubuhku ternyata berupa jarum kecil yang sudah bengkok dan karatan. Jarum itu kemudian dibungkus bersama batu tadi dan dibakar oleh Pak Yanto. Ragil kemudian melanjutkan ritual untuk membagari aku agar tak mudah diganggu oleh makhluk halus. Ia seperti menulis sesuatu di punggungku dengan telunjuknya. Demam Vina pun berangsur reda. Ia sudah mulai berkeringat dan membuka kedua matanya, meski masih nampak lemah. Kurai tubuh mungilnya dan kudekap di pelukanku. "Insya Allah, atas izin Allah keluargamu akan baik-baik saja. Tidak perlu kau tahu siapa pengirimnya, dan janganlah menaruh dendam padanya. Biarkan saja Allah yang menghukumnya." Nasihat Pak Yanto, aku tak sanggup menahan tangis dan berulang kali mengucap istighfar karena sempat bersuudzon dan menaruh dendam pada seseorang. Kini aku pasrah dan berharap kepada Tuhan akan selalu melindungi keluarga kecilku, terutama buah hatiku tercinta. Nasihat dari Pak Yanto menyadarkanku bahwa menghindari masalah saja tak cukup. Kita harus juga membentengi diri dengan iman. Karena terkadang orang bisa membenci kita bukan karena kita usil atau jahat, tapi bisa juga karena kita terlalu baik, hingga menimbulkan iri dan dengki di hati orang lain terhadap kita. Sekian cerita dari Rara, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dari kami, Creepy Story.